Selamat pagi pemirsa. Selama 3 menit ke depan bersama saya Muhammad Adli di acara Adli TV membahas berita aktual dan terpercaya. Ditremsus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus penipuan lewat aplikasi kencan atau yang diidentikan dengan film dokumenter berjudul The Tinder Swindler. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut ada 2 korban yang membuat laporan ke pihak berwajib. Ia juga membeberkan aksi penipuan itu terjadi pada tahun ini. Ini masih kita lakukan penyelidikan di laporan itu, dan saat ini kita lakukan serangkaian upaya penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Siber Polda Metro Jaya, kata Ade Polda Metro Jaya. Ade menerangkan kasus penipuan ini bermula saat korban dan terduga pelaku berkenalan dalam sebuah aplikasi kencan. Dari perkenalan itu, keduanya intens berkomunikasi dan menjadi akrab. Setelah itu, pelaku mulai melancarkan aksinya. Pelaku pun melakukan bujuk rayu hingga korban akhirnya terbuai. Pada akhirnya, korban tertarik dan iming-imingan maupun rayuan. Kemudian menyerahkan sejumlah uang pada pelaku, ucap Ade. Iming-imingan rayuan mengelabui korban untuk serahkan sejumlah uang yang merupakan janji dari pelaku ini, membuat bisnis baru dan sebagainya, sambungnya. Ade menyebut aksi penipuan ini sebenarnya mirip dengan kasus-kasus pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah cara pelaku berkenalan dengan korban. Ini murni penipuan sebenarnya, sedangkan modus yang digunakan untuk masuk bisa bermacam hal ya. Salah satunya tadi itu untuk mengenal korban lebih dalam, kemudian melakukan aksi rayu, iming-imingan dan sebagainya. Kemudian barulah aksi penipuan yang dimaksud, tutur Ade. Jika benar tersangka melakukannya bisa dijerat pasal tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. Ade belum menjelaskan secara rinci soal aksi tipu daya pelaku dalam kasus Tinder Swindler ini. Ia hanya mengungkap kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta. Mungkin kerugian masih ratusan juta ya, ucap dia. Lebih lanjut, Ade mengatakan proses penyelidikan masih terus dilakukan termasuk mencari unsur pidana dalam laporan ini. Apabila nanti ditemukan peristiwa pidana, kita akan lakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari lidik menjadi sidik, sekaligus menetapkan tersangkanya, pungkas Ade. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Muhammad Adli dan sampai jumpa.